Shalom, selamat kita berjumpa kembali di dalam materi kita di dalam bagian akhir semester ini. Kita bicara tentang peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Nah, adik-adik kekasih dalam Tuhan, nah ini Bapak akan memaparkan apa sebenarnya peranan Roh Kudus ini dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, baik, kalau kita melihat bahwa Yesus waktu dia mengatakan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia menyatakan itu sampai dia mati di kayu salib, dan waktu dia naik ke sorga, ya, dia mengutus rohnya yang kudus untuk mendampingi hidup kita sebagai orang percaya, di mana kasih karunia Tuhan ini ada bersama-sama dengan kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang diutusnya untuk hidup bersama-sama dengan kita sebagai orang percaya. Baik, kita lanjut. Nah, hati manusia, ya, Bapak ambil gambaran seperti ini yang kodratnya, yang pada hakikatnya manusia itu hidup di dalam dosa. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Nah, ini kondisinya, ya, lebih menuruti hawa nafsunya, mengurus segala keinginan duniawi ini, tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan dalam dirinya. Nah, kita melihat bahwa orang ini dan manusia ini hidup di dalam keberdosaannya. Baik, nah waktu dia mau mendengar firman Tuhan, dia tergugah akan firman Tuhan, Roh Kudus mau masuk di dalam dirinya, sehingga orang ini menjadi orang yang mau meninggalkan segala sifat-sifat duniawi tadi itu, ya, mau meninggalkan dirinya. Baik, nah beda halnya dengan orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat atas semua dosa-dosanya. Firman Tuhan ada dalam dirinya, Roh Kudus ada dalam dirinya, sehingga orang ini tidak lagi mengurus atau menuruti keinginan-keinginan duniawi, ya, yang ada di sekitarnya, tetapi itu bagian masa lalu hidupnya. Nah, adik-adik sekalian yang kekasih, inilah kondisi manusia yang menerima Yesus. Jadi saya percaya bahwa adik-adik semua menjadi orang seperti ini. Ya, jangan mau menuruti hawa nafsu, ya, duniawi ini yang menjerat adik-adik semua, sehingga tersesat dalam tujuan arah dan hidup kita, masa depan kita. Baik, nah kondisi manusia yang menolak, ya, yang menolak akan kuasa Roh Kudus, menolak firman Tuhan. Nah, inilah kondisinya, bahwa setan, kuasa kegelapan, merusak dan mengganggu dan menguasai dan memimpin seluruh hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang jahat, ya, menjadi orang yang sangat, ya, tidak disukai orang karena segala sifat ada di dalam dirinya. Nah, ini ada sifat malas, ada sifat pemarah, ada congkak, suka mencuri, ya, licik, ya, keras kepala. Nih, ada semua. Kata hatinya gelap. Nah, yang mana kuasa setan merusak dan memimpin hidupnya orang ini. Baik, kita lanjut. Orang yang tidak tetap, ya, pendiriannya ini mulai ragu-ragu akan firman Tuhan, mulai sudah keinginan-keinginan duniawi itu mau merusak hidupnya kembali. Jadi bahaya sekali orang yang ragu-ragu seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, Roh Kudus, ya, yang diutus oleh Tuhan kita, oleh Bapa dari sorga, ya, dalam Injil Yohanes pasal 4 mengatakan, ya, bahwa Roh Kudus yang diutusnya kepada kita, ya, akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, ini peranan Roh Kudus yang kita, ya, Bapak pakai di sini, ya, yang Bapak pernah catat, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Ini peranannya, ya. Dalam Yohanes 16 ayat 8. Akulah datang, ya. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Jadi menginsafkan dunia, menginsafkan orang akan dosa-dosanya. Lanjut, peranan yang kedua, yaitu Roh Kudus akan mengerjakan pembaharuan di dalam diri kita. Nah, adik-adik sekalian, ini yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Roh Kudus mengerjakan pembaharuan, ya, seperti tadi, ya,
Semua sifat-sifat duniawi itu ditinggalkan. Lanjut, dia akan menolong kita, menjadi penolong dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 16. Kau akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, jadi dia menolong kita, dia menyertai kita dalam setiap hidup kita. Lanjut, yang keempat, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, memimpin kita dalam setengah kebenaran, bukan. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tidak setengah-setengah. Tuhan tidak meminta kita setengah-setengah hati ya adik-adik. Tuhan tidak minta kita 50% aja percaya kepada Dia. Dia minta kita 100% percaya akan kebenaran. Jadi oleh karena itu semua kebenaran ya yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Lanjut, yang kelima, memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Dalam Efesus 1, 17 dan 18 ya. Memberi hikmat dan wahyu ya. Untuk kita hidup di dalam terang ya. Nah, yang saya garis bawahi itu ya, di mana mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya dan mulianya ya yang ditentukannya bagi kita orang-orang percaya. Lanjut. 6. Memimpin kita, hidup kita sebagai anak-anak Allah ya. Dia memimpin kita ya sebagai anak-anaknya. Roma 8, 14, 16 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus memimpin kita menjadi anak Allah. Lanjut. 7. Menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, seperti tadi ya, bahwa segala keinginan daging itu ya dijauhkan dari kita sehingga kita tidak menuruti keinginan daging atau sifat duniawi ini. Yang ke-8, menolong kita di dalam berdoa dan yang benar ya. Berdoa yang benar. Roma 8 ayat 26. Bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu sebabnya kalau kita berdoa, Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan menyempurnakan doa kami. Itu sering ucapan doa kita di gereja atau pribadi, karena Roh Kudus itu keluhan-keluhan kita dia mengetahuinya. Lanjut, yang ke-9 menjadi meterai ya, menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Ya, Dede tahu kalau materai itu sangat kuat ya di dalam sebuah surat ya. Kalau sudah termaterai di tanda tangan orang dalam surat berharga itu ya sangat kuat hukumnya. Nah, seperti inilah. Jadi Roh Kudus itu menjadi jaminan atau materai bagi orang-orang percaya. Dalam Efesus pasal 1, 13, 14 ini ya. Dia adalah materai, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi Roh Kudus ini adalah materai bagi kita. Lanjut, 10. Memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya ya. Adik-adik sekalian, kita ini diberi kuasa untuk menjadi saksi ya, saksi hidup atas apa yang kita alami dalam hidup kita, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ya. Ya, kuasa Roh Kudus ini memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya dimanapun saja kita berada. Yang berikut, yang ke-11, memberi keadilan ya. Apabila Tuhan telah memberikan kehormatan Putra Sion dan menghapuskan segala doa dan darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili yang membakar ya. Jadi memberikan pengadilan ini dalam Misal 4 ayat 4 ya. Lanjut. Nah, yang ke-12 peranannya ada teman orang percaya. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerimanya sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenali, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi menjadi teman hidup, mendampingi hidup kita menjadi orang yang percaya kepadanya sehingga kita tidak tersesat dalam hidup kita. Nah, yang ke-13 menjadi penghibur, menjadi orang percaya ya. Roh ini menghibur kita waktu kita berduka, waktu kita susah, waktu kita putus asa. Roh ini menghibur orang percaya. Ini menjadi kekuatan besar bagi kita sehingga kita tidak putus asa dalam menghadapi hidup ini. Yang ke-14 memberi kemerdekaan ya, dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh yang mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, roh ini memerdekakan kita. Kalau adik-adik merasa tidak merdeka, berarti harus dipertanyakan. Berarti belum roh itu menguasai Anda. Lanjut ya, yang ke-15 memberi karunia.
Oke, karunia apa aja yang ada dimiliki? Silakan digunakan ya. Karunia menyanyi, karunia melayani, karunia apa saja silakan digunakan karena Tuhan memberikan atau roh Tuhan memberi karunia bagi kita untuk melayani Dia. Nah, yang ke-16 mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. Maunya Tuhan dalam hidup kita supaya kita menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna, hidup seperti Yesus hidup. Dalam 2 Korintus 3:18 ini bisa kita baca dalam bagian itu. Oke, yang ke-17 menjadikan kita anak-anak Allah. Roma 6 ayat 15. Roma 8 15 maksud Bapak. Jadi sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oke, kita menjadi anak Allah, bersyukur, bangga karena kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita haruslah kita menjadi orang-orang yang hidup menurut kuasa Roh Kudus sehingga kita menjadi orang yang kuat ya. Karena Dia membangkitkan kekuatan pada diri kita menjadi orang yang merdeka. Dan hidup kita ya terpisah dari kehidupan duniawi. Jadi adik-adik sekalian harus terpisah hidup kita dari hal-hal yang keinginan duniawi ini ya. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah dan hidup kita dan peranan Roh Kudus sepenuhnya menguasai seluruh hidup kita secara totalitas. Jadi dalam 1 Petrus mengatakan hal ini juga ya, bahwa kita harus ya bagaimana kita hidup ya supaya kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Jadi adik-adik bisa membaca ini dalam 1 Petrus 3:13 ya, 1:13 dan 16. Lanjut ya, jadi sekian dulu ya yang Bapak ingin sampaikan pada kesempatan ini. Silakan materi ini dipelajari ya. Demikian juga nanti minggu ya masih ada berapa hari ke depan kalau ada kesempatan kita bisa akan lanjut dan selesaikan materi ini bagaimana peranan Roh Kudus ini dalam diri kita sebagai orang percaya. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.